Pengertian sunnah Nabi, secara bahasa, sunnah berarti jalan, cara, atau kebiasaan, secara istilah dalam agama Islam. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, persetujuan, maupun sifat beliau selain Al-Quran. Dalam istilah lain, sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan takrir, sifat fisik, atau akhlak Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sunnah menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan berfungsi untuk menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya, Al-Quran memerintahkan syalat, tetapi sunnah menjelaskan bagaimana cara syalat yang benar, dari takbiratul ihram hingga salam. Menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, menunjukkan contoh praktis dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan mengamalkan sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, tanda cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengamalkan sunnah adalah bukti nyata dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Quran Surah Al-Imran, ayat 31. Jalan menuju surga. Setiap amalan sunnah yang kita ikuti dapat menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah yang pada akhirnya mengantarkan kita ke surga. Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya di hari kiamat. Salah satu cara untuk mendapatkan syafaat tersebut adalah dengan mengikuti sunnah beliau selama di dunia. Memperoleh keberkahan hidup. Mengikuti petunjuk Nabi dapat mendatangkan keberkahan dalam segala aspek kehidupan, baik rezeki, kesehatan, maupun ketenangan jiwa. Menjadi jalan untuk mendalami Islam. Dengan mempelajari sunnah, kita akan lebih memahami ajaran Islam secara holistik, tidak hanya dari sisi ibadah, tetapi juga akhlak, muamalah, interaksi sosial, dan banyak lagi. Dalil, Allah telah berfirman, "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." Quran Surah Al-Hashr, ayat 7. Kedudukan sunnah Nabi SAW. Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan penguat Al-Quran. Dalil, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya yakni sunnah bersamanya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4604. Keutamaan sunnah Nabi SAW. Mengikuti sunnah berarti tanda cinta kepada Allah. Sunnah menjadi jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Dalil, Allah berfirman, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Nabi Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Quran Surah Al-Imran, ayat 31. Manfaat mengikuti sunnah Nabi, menjaga kemurnian agama dari penyimpangan, mendapat pahala besar, hidup lebih teratur dan berkah, menjadi ciri orang beriman sejati. Dalil, Rasulullah SAW bersabda, "Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Para sahabat bertanya, "Siapakah yang enggan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka ia enggan." Hadis riwayat Bukhari nomor 7280. Ancaman bagi yang tidak mengikuti sunnah akan tersesat, tidak dianggap beriman sempurna, bisa terancam laknat dan azab Allah. Dalil, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surah An-Nur, ayat 63. Sunnah fias bidah. Sunnah
Ejaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bidah, sesuatu yang diada-adakan dalam agama, tidak ada dasarnya dari Nabi dan diyakini sebagai ibadah. Dalil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang tidak berasal darinya, maka tertolak." Hadis riwayat Bukhari nomor 2697, Muslim nomor 1718. Mengapa bidah berbahaya? Merusak kemurnian agama, menggeser sunnah yang asli, bisa menyeret pelakunya ke dalam kesesatan. Dalil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru adalah bidah, dan setiap bidah adalah sesat." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4607, Tirmidzi nomor 2676. Contoh-contoh sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah Nabi mencakup semua aspek kehidupan, dari hal yang besar hingga yang kecil. Beberapa contoh sunnah yang mudah diamalkan adalah sunnah sebelum tidur, berwudu, membaca doa, membaca surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan membersihkan tempat tidur, membaca ayat kursi. Amanah Rasulullah Al-Baqarah 2 ayat terakhir, tasbih, tahmid, dan tahlil 33 kali. Sunnah makan dan minum, membaca bismillah sebelum makan, makan dengan tangan kanan, dan tidak mencela makanan. Sunnah berpakaian, membaca doa saat memakai pakaian dan memulai dari sisi kanan. Sunnah-sunnah syalat, melaksanakan syalat sunnah rawatib sebelum dan sesudah syalat fardu, membaca wirid dan doa setelah syalat sendiri-sendiri. Sunnah akhlak, tersenyum, mengucapkan salam, berbicara yang baik, dan berbuat baik kepada tetangga. Syalat sunnah rawatib, duha, tahajud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid di zikir pagi dan petang, membaca doa sebelum tidur, masuk rumah, keluar rumah. Bersiwak sebelum syalat, meletakkan kedua telapak tangan di dada ketika syalat, memberi salam, senyum, dan sedekah, mencukur kumis, membiarkan jenggot, celana atau kain tidak isbal melebihi mata kaki. Setelah syalat, berzikir dan berdoa sendiri dengan tidak dipandu imam. Contoh amalan bidah, menetapkan amalan tertentu dengan cara, waktu, atau jumlah yang tidak pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal, salat khusus dengan jumlah rakaat tertentu tanpa dalil. Bidah adalah lawannya sunnah. Bidah adalah suatu perbuatan atau keyakinan dalam agama yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dianggap sebagai bagian dari agama. Mengapa bidah dianggap terlarang? Inti dari pelarangan bidah adalah menjaga kemurnian dan keaslian ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jati agama bagimu." Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam telah sempurna. Artinya, semua amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menambahkan sesuatu yang baru dalam ibadah dianggap sebagai tindakan yang tidak menghargai kesempurnaan agama ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memperingatkan tentang bahaya bidah dalam banyak hadis. Salah satunya, barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan kami agama ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa setiap amalan yang tidak memiliki landasan dari syariat Islam akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu ditegaskan bahwa batasan bidah adalah dalam perkara ibadah, namun yang bersifat sarana ibadah atau duniawi maka tidak termasuk seperti mikrofon, mobil, keramik, pesawat, kapal karena pada dasarnya tidak merubah agama. Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan yang dianggap bidah karena tidak pernah dicontohkan atau diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bidah dalam ibadah syalat dan zikir,
melafalkan niat salat secara lisan, misalnya, usolli fardho, karena niat letaknya di dalam hati. Menambah jumlah rakaat syalat wajib, seperti syalat subuh 3 rakaat atau syalat zuhur 5 rakaat, berzikir atau berdoa secara berjamaah dengan suara yang keras dan dipimpin oleh satu orang setelah syalat fardu. Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW hari kelahiran Nabi, karena amalan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun para sahabat. Merayakan Isra Miraj sebagai hari besar keagamaan dengan ritual khusus, merayakan Nisfu Syaban dengan ibadah syalat dan puasa khusus yang tidak ada dalilnya. Acara tahlilan atau kenduri yang diadakan pada hari-hari tertentu, hari ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100 setelah kematian seseorang dengan keyakinan pahalanya sampai kepada mayat. Acara selamatan untuk memperingati orang meninggal, menghususkan bacaan surah Yasin atau surah tertentu untuk dibacakan di atas kuburan. Menghususkan bacaan surah Yasin atau surah tertentu untuk dibacakan di atas kuburan. Mengadakan perayaan khusus pada tahun baru Hijriyah. Meminta berkah tabaruk dari kuburan, peninggalan orang saleh, atau tempat-tempat yang dianggap keramat. Berziarah kubur sunnah namun jika dengan keyakinan untuk meminta hajat kepada penghuni kubur, ini tidak diperbolehkan. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Mengikutinya adalah bukti cinta kepada Allah dan Rasul, sementara meninggalkannya membawa kepada kesesatan. Bidah sangat berbahaya karena bisa merusak agama, maka seorang muslim harus berpegang teguh pada sunnah agar selamat dunia dan akhirat.